disertasi. Jadi silahkan diikuti. Kalau tidak tahu, tanya. Bingung, tanya. Tidak jelas, tanya. Ya, jangan sampai kalian terus malu bertanya atau malas bertanya. Karena apa? Nanti kalau UTS, ujian, ataupun nanti mengerjakan tugas, nanti malah kesulitan sendiri. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Yang kedua, usahakan teman-teman punya buku BI ini, edisi ketiga, cetakan ketiga. Usahakan ya teman-teman ya, usahakan karena apa? Kalau tidak punya buku nanti kesulitan. Karena nanti setelahnya saya tidak akan membagikan PowerPoint, nanti PowerPoint yang akan dibagikan adalah PowerPoint yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian. Ya, nah kita fokusnya ya dari buku, nanti belajarnya ya dari buku yang ini, ada di sini semua. Jadi kalau yang belum punya buku, usahakan sudah dapat buku. Karena kalau misalnya tidak punya, ya berarti kalian harus menanggung resikonya ya. Dosen tidak menanggung resiko. Kalau misalnya kalian nanti kesulitan, karena memang sudah disarankan. Kalau memang kesulitan untuk membeli dan sebagainya, ya pinjam. Bisa meminjamkan dari kakak tingkat mungkin, atau temannya kan bisa ya. Jadi silahkan, diusahakan. Oke, sambil menunggu untuk persensi, teman-teman, yuk dilihat di halaman 58. Kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Bagi kalian yang sudah mengerjakan apa, mungkin akan paham ya, standarnya apa, aturan dasarnya apa, untuk apa style. Bagi yang mengerjakan MLA, pastinya nanti juga paham ya, standarnya bagaimana. Nah, supaya sama-sama mengetahui, saya akan membantu kalian untuk memahami satu persatu, apa style maupun MLA style dasarnya apa, yang perlu diperhatikan apa, yang perlu dicatat yang mana. Oke. Ya, sambil mengisi absen, silahkan teman-teman dicek di halaman 58, ya, halaman 58. Ya, Feb. Permisi Bu, saya panggil dulu yang belum absen Oh ya ya, Bu. silakan, silakan. Ya, silakan, Feb. Dylan Theophilus, Jason Yonathan, Jonathan Kendrick, Hadir. Megan Cahyono, Hadir. Natalia Kuncoro, tak ulangi lagi ya. Dylan Theophilus, Jason Yonathan, oke. Natalia Kuncoro, baik Bu, udah selesai Bu. Oke, terima kasih, Febi. Ya, ya, silakan teman-teman dicek ya, halaman 58 ya. Kalau buku itu punya kalian, kalian bisa coret-coret ya. Kalau itu buku pinjaman, ya berarti otomatis kalian harus mencatat di kertas yang lain. Ya, silakan diperhatikan. Kita akan fokus pada pengutipan terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kalian masih ingat ya, kalau minggu lalu kita belajar kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung berarti otomatis ada tanda yang dipetik, tanda petik, buka petik tutup, atau mungkin menjorok ke kanan 1 cm. Ingat ya itu ya. Nah, sama juga nanti ya, ketika dalam penulisan ini, kalian juga harus benar-benar memperhatikan pengutipannya seperti apa. Ya, jadi apakah ini kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung? Kalau tidak langsung kan tidak ada tanda apa-apa ya, jadinya kan langsung ide penulis dan ide original kalian kan bergabung jadi satu dalam paragraf-paragraf di sana. Tapi kalau kutipan langsung berarti kan ditulis sama persis ya, dari penulis aslinya, dari sumber yang terpercaya itu tadi. Diberikan tanda petik, kalau langsung pendek, kalau langsung panjang, menjorok ke kanan. Sekarang kita perhatikan cara pembuatan sumber kutipannya. Jadi kalau kutipan tidak langsung, kalau untuk apa style terlebih dahulu, kutipan tidak langsung, sebelumnya untuk apa style dan MLA style yang perlu dicatat adalah entah itu apa maupun MLA, semuanya dalam penulisan sumber kutipan hanya memerlukan nama belakang penulis saja. Jadi tidak ada nama depan. Ya, entah itu apa maupun MLA, yang diperlukan hanya nama belakang saja. Tidak ada nama depan.
penulisan sumber kutipan. Kecuali nama lembaga, nama organisasi, ya ditulis sama persis. Oke? Apa? Maupun MLA, hanya perlu nama belakang saja. Ya, jadi tidak ada nama depan di sana. Jadi kalau mengerjakan ujian, tugas, kalau ada nama depan berarti salah dong. Karena yang diminta hanya nama belakang saja. Oke, entah itu langsung maupun tidak langsung, hanya nama belakang saja. Sudah? Yuk fokus ke kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung, ingat tanda kurung itu pakem standarnya pasti ada tanda kurung itu. Ya. Kemudian di situ ada dicontoh di buku kalian ada Azaria, itu nama belakang. Koma 2014 itu tahunnya. Tidak ada nomor halaman di sana karena memang kutipan tidak langsung. Yang diperlukan hanya nama belakang, koma, tahun. Di bawahnya juga demikian, Santosa, Azaria, dan Tan, 2015. Berarti apa? Nama belakang semua, jadi ada 3 pengarang, semuanya nama belakangnya yang dituliskan, dan tahun, tidak ada nomor halaman. Nah, ada kesepakatan lagi teman-teman. Untuk penulisan apa dan MLA, untuk penulisan dan, ya, untuk penulisan dan, kalau di apa menggunakan simbol dan. Kalau di MLA menggunakan kata N, AND. Ditulis supaya tidak lupa. Kalau di apa style menggunakan simbol dan, di MLA menggunakan kata AND. Sudah? Lanjut ke kutipan langsung. Kalau di kutipan langsung, ya, itu ada nama belakang lagi, tahun, ya kan, koma pasti ada ya. Azaria, koma, tahun, koma, page, P itu page ya. Kalian masih ingat ya, P itu apa? Halaman. Halaman berapa kalian mau mengutip? Ya, P itu halaman. Kalau lebih dari 1 halaman, tuliskan PP. PP titik halaman berapa? 15 sampai tanda hubung ya, 16 misalnya. Karena lebih dari 1. Oke. Kemudian, Santoso, 2015, chapter. Nah, chapter itu digunakan kalau tidak ada nomor halamannya. Para itu paragraf. PARA, titik. Itu paragraf keberapa. Jadi, itu biasanya untuk artikel-artikel online, itu kan jarang ya ada nomor halamannya ya. Jadi, tuliskan chapter atau para. Jadi, paragraf keberapa. Ya, itu kutipan langsung. Jadi yang membedakan kutipan tidak langsung dan kutipan langsung adalah halaman, nomor halaman, dan keterangan P. Jelas ya? Lanjut, daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka, untuk penulisan nama penulisnya dicek teman-teman. Sally Azaria, STTSOS, PPO. Nah, gelar akademik tidak perlu ditulis. Ya, ingat kan minggu lalu gelar akademik, gelar kebangsawanan tidak perlu ditulis. Terus penulisan yang benar bagaimana? Namanya dibalik, nama belakang jadi di depan, nama depan jadi di belakang. Ya, kemudian disingkat. Nama depannya disingkat. Jadi Azaria, S, bukan Azaria, Seli. Di situ kemudian Heribertus Andi Matalata, kalau tiga unsur berarti bagaimana? Ya, Matalata diletakkan di depan, H titik A. Jelas ya? Arthur Joshua GR-nya kenapa kok tidak dibalik? Karena ya ini spesial ya teman-teman ya. Untuk junior GR itu tidak perlu dibalik. Itu kan sebagai keterangan juga ya namanya ya. Oke. Lanjut. Quick Yanji. Ya, berarti quicknya kenapa kok tidak dibalik? Karena nama marga. Ya, Bu, besok apakah kita harus selalu tahu itu nama marga atau bukan? Kalau memang kalian tidak tahu, ya ini nama marga atau bukan, kalian bisa cek di internet. Ya, cek di internet dulu apakah ini nama marga atau bukan. Kalau misalnya, Bu tidak ada kesempatan untuk cek di internet, mungkin ujian dan sebagainya, ya tidak perlu, langsung saja anggap saja itu bukan nama marga. Kalau bingung loh ya, ya sudah dibalik seperti biasanya.
Karena memang tidak jelas, tidak tahu ya, ini marga yang memang harus tetap di situ, tidak dibalik. Itu kan kita perlu memastikan ya. Kemudian Sir sini itu sernya gelar ya, jadi tidak perlu dituliskan. Kemudian kalau Alex Spencer, jadi kan itu tidak boleh dipisahkan ya, tetap ditulis sama ya, tidak boleh dipisahkan. Oke, jelas ya. Poin B. Jika tidak ada nama pengarang atau penulis buku, maka yang di entry pertama adalah judul karyanya. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya, jadi kalau tidak ada nama pengarangnya atau nama penulisnya, judul bukunya yang diletakkan di awal untuk menggantikan nama penulisnya. Hanya huruf pertama dari judul karya dan anak judul yang ditulis dengan huruf kapital. Maksudnya apa? Cek yuk di halaman 62, teman-teman. Cek di buku halaman 62, sudah? Di poin 2. Sudah ya, poin 2 ya. Yuk sama-sama memperhatikan ya, perhatikan sungguh-sungguh. Karena mungkin sedikit rumit ya. Nah, fokus di judul. Bahasa dan kekuasaan, titik 2, politik dan wacana di panggung Orde Baru. Jelas dulu ya. Oke. Nah, bahasa dan kekuasaan, ya, bahasa dan kekuasaan itu induk judul. Biasanya kalau di buku kalian ini, ya, dengan bahasa Indonesia, ini yang induk judul yang besar. Yang kecil itu anak judul. Pedoman penulisan ini kecil. Yang kecil itu adalah anak judul. Nah, cek yuk. Bahasa dan kekuasaan adalah induk judul, anak judulnya politik dan wacana. Yang tadi diminta adalah kata pertama di induk judul dan kata pertama di anak judul diawali huruf kapital. Berarti apa? Bahasa berarti B-nya kapital, politik berarti P-nya kapital. Yang lainnya huruf kecil. Kita tahu penulisan judul kan semuanya harus diawali dengan huruf kapital ya untuk setiap katanya, tapi ini berbeda. Untuk apostil hanya kata pertama di induk judul maupun di anak judul yang diawali kapital. Yang lainnya huruf kecil. Kecuali unsur nama. Unsur nama misalnya jalan, nama orang itu harus diawali kapital. Atau nama istilah itu harus diawali kapital. Contoh, Orde Baru itu kan nama, berarti harus diawali dengan kapital. Yang lainnya huruf kecil semua. Jelas? Ada pertanyaan dulu, poin yang ini. Ayo, ada yang tanya? Silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Aman? Kembali lagi yuk di poin 59. Pada apostil, penulisan sumber online itu dituliskan retrieve from. Ingat ya, tidak diakses dari tapi retrieve from. Kemudian tidak memerlukan tanggal akses. Jadi tidak ada tanggal akses di sana untuk apostil, ya. Kemudian yang E, tidak ada kata yang di garis bawah, ya, termasuk URL. Jadi URL juga harus tidak ada garis bawahnya. Jelas untuk apostil? Jelas? Oke, jelas. Lanjut ke MLA. MLA dasarnya. Halaman berapa ya? Sebentar. 87. Ya, di halaman 87 teman-teman. Kita lanjut ke contohnya saja ya. Nanti saya jelaskan untuk penjelasan per paragrafnya itu ya. Jadi, untuk MLA style, entah itu kutipan langsung, entah itu kutipan tidak langsung, ya, ditulis sama. Maksudnya ditulis sama itu bagaimana? Ya, kalau di apa kan kalau kutipan langsung berarti kan harus menambahkan nomor halaman ya. Kalau di MLA berbeda. Entah langsung, entah tidak langsung ditulis sama. Contoh, di sini Azaria, ada tanda kurung ya pastinya ya. Azaria, nama belakang, ingat sumber kutipan harus nama belakang semua. Tidak ada koma di sana, tidak ada page di sana, P, tidak ada. Jadi langsung nomor halamannya 20. Ya.
Begitu juga dengan di bawahnya, Santoso, Azaria, Entan. Berarti apa teman-teman? Berarti memang hanya nama belakang saja. Terus nomor halaman. Tidak ada page, keterangan page di sana ya. Tuh. Oke, kemudian keterangan dan menggunakan kata AND, bukan simbol dan. Jelas ya? Lanjut catatan. Di poin pertama, jika tidak ada nomor halaman, maka yang dituliskan hanya nama. Jadi, kalau tidak ada nomor halamannya, tidak perlu bingung cari paragraf keberapa, chapter keberapa, tidak perlu. Jadi langsung nama saja, nama belakang penulisnya. Tidak perlu nomor halaman ataupun tidak tidak perlu paragraf atau chapternya. Ya, kalau tidak ada nomor halamannya. Kemudian yang B, poin selanjutnya. Jika tidak ada nama pengarang, maka yang dituliskan di sumber kutipan adalah judul karyanya. Entah lengkap, entah tidak lengkap, ditulis sebagian, itu diikuti dengan tanda petik. Ya, di MLA ya. Jadi kalau dia tidak ada nama penulis, itu di sumber kutipannya itu diberikan tanda petik. Ya, walaupun ditulis lengkap, walaupun ditulis sebagian. Jika mengutip dari dua karya atau lebih dengan pengarang yang sama, maka penyebutannya harus ditambahkan judulnya. Jadi contoh misalnya begini teman-teman, karena di sumber kutipan MLA itu hanya perlu nama belakang saja dan nomor halaman, kan pembacanya jadi bingung ya, kalau ternyata kalian itu mengutip dari dua buku yang sama, buku dari pengarang yang sama. Dua buku dengan pengarang yang sama. Jadi misalnya ini kan Azaria. Ini sekalian itu mengutip punyanya Azaria, yang bahasa Indonesia, satunya yang Awesome. Bingung kan kalau tidak ada keterangan judulnya, jadi diberikan keterangan judulnya. Karena kan tidak diminta untuk memberikan tahun, jadi otomatis ditambahkan judulnya. Jelas ya? Jadi misalnya kutipan ini pembacanya langsung tahu, oh ini mengutip punyanya Azaria, tapi bukunya yang bahasa Indonesia. Oh, kutipannya selanjutnya ini juga mengutip dari punya Azaria, tapi buku yang ini. Oke, jelas. Lanjut. 89. Yang membedakan dengan apastel adalah kalau di MLA, ya, gelar akademik pasti sama. Gelar akademik kebahasaawanan tidak perlu dituliskan. Penulisan marga juga sama, persis. Yang membedakan adalah kalau di MLA penulisan nama depan atau nama tengah itu tidak disingkat lagi tapi ditulis. Ya, kalau misalnya Azaria, S tadi di apa, sekarang kalau di MLA Azaria, Seli. Begitu yang lainnya ya, sama ya. Lanjut, bawahnya. Penulisan nama pengarang kedua dan seterusnya dituliskan secara lengkap dan diurutkan sesuai dengan urutannya. Maksudnya bagaimana? Kalau di apostyle pengarangnya 3, kan? Pengarangnya 3. Nah, maka dari itu 3-3-nya harus dibalik untuk daftar pustaka. Tapi kalau di MLA, penulisan daftar pustakanya, penulisan nama itu hanya yang dibalik adalah nama penulis pertama atau pengarang pertama. Pengarang kedua dan ketiga tidak perlu dibalik. Jelas? Ya, pengarang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak perlu dibalik. Hanya pengarang pertama yang dibalik. Yang poin B, judul buku dan judul periodikal menggunakan cetak miring. Ya, jadi judul buku maupun judul-judul periodikal itu menggunakan cetak miring. Kalau di apa pun juga demikian dicetak miring. Tapi nanti kalau ketemu dua judul, ya judul yang ada di dalam sampul atau yang ada di dalam buku sama yang di sampul berbeda. Yang di dalam buku pastinya tidak di italik, tapi yang di sampul yang di italik. Kalau bingung nanti ada contohnya, nanti saya akan jelaskan lagi. Yang C, jika mengutip dari dua karya atau lebih dari pengarang yang sama, dalam daftar pustaka gantikan tanda hubung hyphen. Jadi maksudnya tadi ya teman-teman ya, kan ada Azaria, sama-sama Azaria kan, kalau di daftar pustaka, daripada nanti ditulis sama persis, baris poin 1 dan poin 2-nya sama-sama Azaria, poin keduanya, Azarianya diganti dengan tanda hubung, 3 tanda hubung. Ya, itu untuk menandakan bahwa oh ini sama dengan baris yang di atasnya.
atau poin di atasnya, bukan baris yang di atasnya. Yang D, jika kutipan berasal dari sumber dari media online, maka dituliskan aksesnya kapan, dan tanggal aksesnya dituliskan. Kalau di apa itu kan tulisannya retrieve from URL-nya. Nah, kalau yang ini menuliskan akses dan tanggal aksesnya. Ada pertanyaan dulu? Silahkan ditanyakan. Ada. Silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Kelompok buku Apastel sudah siap? Kelompok buku Apastel? Sudah, Bu. Oke, mungkin bisa di-share, Angel? Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, ya silahkan. Jadi nanti aturannya begini dalam share ini nanti. Ketika setiap bagian akan share, akan menjelaskan, ya, akan menjelaskan setiap bagiannya. Jangan lupa sebutkan nama lengkap dan NRP ya, supaya nanti saya juga bisa memasukkan poin kalian. Kemudian teman-teman yang lainnya benar-benar fokus memperhatikan, ikut berdiskusi. Kalau bingung tanya, ya. Kalau saya nanti membenarkan memperbaiki teman-temanmu yang sedang presentasi itu silahkan benar-benar diperhatikan. Kemudian nanti setiap bagian saya akan cek memastikan apakah kalian ada pertanyaan, paham atau tidak. Itu silahkan benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya teman-teman ya, daripada besok ketika mau UTS baru bingung semua ya. Jadi silahkan nanti dimanfaatkan dengan baik waktu kita untuk berdiskusi. Oke, silahkan Angel. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, sebentar teman-teman ya, saya tinggal sebentar.